menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya. Nasib orang, siapa yang tahu? Begitu juga dengan apa yang dialami para pemimpin lembaga hukum di Indonesia. Jabatan prestisius yang mereka emban justru harus dicopot dan berganti gelar menjadi seorang terdakwa. Penasaran dengan sosoknya? Langsung aja deh. Berikut adalah 10 pemimpin lembaga hukum Indonesia terjerat kasus hukum. Anwar Usman. Anwar Usman adalah seorang hakim konstitusi yang menjabat sebagai Ketua MK atau Mahkamah Konstitusi ke-6 periode 2023-2028. Namun baru 8 bulan menjabat di periode keduanya. Adik ipar Presiden Jokowi ini justru dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Alasannya pun sangat jelas. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah menyatakan Anwar terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran kode etik berat atas uji materi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Atas dasar itulah Anwar kehilangan jabatannya sebagai Ketua MK. Di sisi lain, Anwar juga dilaporkan ke KPK atas dugaan nepotisme terkait putusan perkara yang diduga memuluskan langkah ponakannya alias Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di Pilpres 2024. Waduh, bisa kena pidana 2-12 tahun nih. Tapi kita tunggu aja deh kelanjutan kasusnya. Firly Bahuri. Firly Bahuri adalah seorang purnawirawan Polri yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2019-2024. Alih-alih menyelesaikan tugasnya tanpa catatan hitam, Firly justru harus diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Jokowi. Dicopotnya Firly dari jabatannya ini karena ia tersandung kasus dugaan pertemuan dan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, Dewan Pengawas KPK juga telah melakukan sidang etik terhadap pelanggaran yang dilakukan Firly. Tapi, apakah bukti-bukti yang ada cukup untuk mempidanakan Firly? Abraham Samad. Abraham Samad adalah seorang advokat yang pernah menjadi Ketua KPK periode 2011-2015. Namun di tahun terakhirnya menjabat, Samad justru ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen, yakni kartu keluarga, KTP, dan paspor. Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat pada Januari 2015 setelah Feryani Lim dilaporkan oleh Hairil Haidar Said di Bareskrim Mabes Polri. Kendati demikian, kasus Samad yang sudah sampai di meja hijau justru dihentikan. Keputusan ini diambil HM Prasetyo selaku Jaksa Agung karena jika diteruskan proses hukumnya akan sangat berpengaruh terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain, kasus yang menjerat Samad ini juga dituding sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Kalau menurut kalian gimana nih? Akil Mokhtar. Akil Mokhtar adalah seorang politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua MK ketiga pada tahun 2013. Namun, baru 6 bulan menjabat, publik dibuat geger dengan kabar Akil yang ditangkap oleh petugas KPK di rumah dinasnya. Tuduhannya juga nggak main-main. Kala itu, Akil ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyuapan sengketa pilkada. Tidak hanya sendiri, setidaknya ada 10 nama yang ikut terseret dalam kasus Akil. Dan sebagai biang kasus, Akil dikirim Mahkamah Agung atau MA ke penjara hingga meninggal dunia di dalam bui alias divonis hukuman penjara seumur hidup. Ghazal Basaleh.
Ghazal Basaleh merupakan seorang hakim agung yang juga harus berurusan dengan KPK saat menduduki kursi panas Kamar Pidana MA. KPK menahan Ghazalba setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Ghazalba diduga menerima gratifikasi 15 miliar rupiah sejak tahun 2018 sampai 2022. Diketahui uang tersebut diperoleh sebagai bentuk gratifikasi terkait perkara yang diadilinya. Salah satunya saat menyunat vonis ex-menteri KKP Edi Prabowo. Gimana koruptor mau jerah? Uang hakimnya aja bisa disogok. Ampun deh. Sudrajat Dimyati. Sebelum kasus Hakim Agung Ghazal Basaleh, Sudrajat Dimyati sudah lebih dulu menjual keadilan dengan lembaran mata uang asing. Bahkan Sudrajat mencatatkan sejarah sebagai Hakim Agung pertama yang dipenjara karena korupsi. Seperti yang sudah diberitakan oleh sejumlah media, Sudrajat terjerat operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada September 2022 lalu. Ia diduga terlibat suap perkara kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inti Dana. Atas tindakannya tersebut, Sudrajat divonis 7 tahun penjara. Sebenarnya sih 8 tahun, tapi dengan dalih telah mengabdi selama 38 tahun sebagai PNS dan hakim atau hukum agung, hukumannya disunat setahun menjadi 7 tahun. Tanggapan kalian gimana nih? Verdi Sambo. Nah, kalau kasusnya Verdi Sambo masih pada ingat kan? Yap, Jenderal Bintang 2 adalah aktor utama pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Imbas dari kasus tersebut, Sambo dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Adapun vonis yang diterima Sambo atas insiden berdarah yang terjadi pada Juni 2022 lalu itu adalah hukuman penjara seumur hidup. Sebenarnya sih hukuman mati, tapi MA malah menyunat hukuman mati Sambo menjadi seumur hidup. Alasannya sih karena Sambo telah mengabdi selama 30 tahun dan mengakui kesalahannya. Apakah ini adil? Menurut kalian gimana nih? Antasari Azhar. Antasari Azhar adalah ex-ketua KPK periode 2007-2011 yang namanya ikut terseret dalam kasus pembunuhan berencana Direktur Utama PT Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Buntut dari kasus tersebut, Antasari divonis 19 tahun penjara lantaran dinilai menjadi otak pembunuhan Nasruddin. Namun, belum genap 19 tahun di dalam buim, Antasari justru sudah bisa menghirup udara bebas setelah Presiden Jokowi mengabulkan permohonan grasinya pada tahun 2017. Terlepas dari itu, banyak pihak yang menilai jika status tersangka yang disematkan kepada Antasari terlalu dipaksakan. Karena pada waktu itu Antasari hendak membongkar kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau... ya, silakan dinilai sendiri ya. Teddy Minahasa. Belum lama ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur tahun 2022, Teddy Minahasa Putra justru dipecat secara tidak hormat dari Polri. Pemecatan Jenderal Bintang 2 ini merupakan imbas dan keterlibatannya dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Lebih lanjut, Teddy terbukti telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 kg. Buntut dari kasus tersebut, Teddy divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Aduh, nama baik Polri tercoreng lagi nih. Edi Wibowo. Edi Wibowo adalah hakim justisial atau panitera pengganti MA tahun 2015-2022. Alih-alih menjaga nama baik institusinya, Edi justru ditetapkan sebagai tersangka KPK pada penghujung tahun 2022 lalu.
KPK menduga Edi telah menerima uang suap senilai 3,7 miliar rupiah untuk pengurusan perkara kasasi pilot Rumah Sakit Sandikarsa Makassar di MA. Hal inilah yang mempengaruhi putusan bahwa Rumah Sakit Sandikarsa Makassar tidak pilot. Buntut dari kasus tersebut, Edi dihukum 6 tahun penjara. Institusi yang seharusnya bisa dipercaya sebagai benteng terakhir keadilan di Indonesia. Hakim-hakimnya malah terjerat kasus. Ampun deh. So, gimana nih tanggapan kalian terkait para pemimpin lembaga hukum yang terjerat kasus hukum? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.